Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita melanjutkan penjelasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Husain An-Naisaburi dalam kitabnya yang masyhur dengan Sahih Muslim. Kita akan membacakan bab yang ke-17, hadis ke-45 atau nomor urut ke-71. Babu ad-dalili ala anna min khisalil imani an yuhibba li akhihi al-muslimi ma yuhibbu li nafsihi min al-khairi. Babu ad-dalili ala anna min khisalil imani an yuhibba li akhihi al-muslimi ma yuhibbu li nafsihi min al-khairi. Bab dalil bahwasanya dari bentuk keimanan, dari sifat keimanan adalah seorang mencintai bagi saudaranya muslim apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri dari kebaikan. Apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri dari kebaikan. Artinya bahwa dari bentuk keimanan, bahkan kesempurnaan iman adalah seorang mencintai saudaranya mendapatkan apa yang seperti ia dapatkan dari kebaikan. Ya. Berkata Imam Muslim, qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa ibn Bashar قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Muthanna dan Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Muthanna Az-Zamin dan Muhammad bin Bashar Bundar. Keduanya berkata haddatsana Muhammad bin Ja'far Bundar menyampaikan kepada kami Syu'bah bin Hajjaj, Syu'bah bin Muslim bin Hajjaj. Beliau berkata, aku mendengar Qatadah menyampaikan dari Anas bin Malik, menyampaikan dari Anas bin Malik. Perlu diketahui bahwa Qatadah mudallis, sehingga kalau dia mengatakan an, harus diperiksa apakah ia mendengar dari orang yang ia meriwayatkan darinya. Dalam hal ini Anas bin Malik. Tetapi di sini aman dari kemungkinan tadlis karena Syu'bah bin Hajjaj itu telah memeriksa riwayat Qatadah dari sahabat dan dia tidak ambil darinya kecuali apa yang didengarnya. Jadi riwayat Qatadah dari Syu'bah aman dari tadlis, ya. Seperti di sini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda Nabi telah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman
seorang di antara kalian, artinya siapapun di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga ia cinta bagi saudaranya, au qala li jarihi, atau ia cinta bagi tetangganya. Ya, di sini dalam bentuk syak, ada keraguan dari perawi. Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai bagi dirinya. Kalimat la yu'minu ahadukum, maksudnya adalah la yu'minu imanan kamila, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Bukan berarti bahwa jika dia tidak melakukannya tidak ada keimanannya sama sekali. Ya, jelas ya. Jadi ini la yu'minu imanan kamila, iman yang sempurna. Ya, artinya kalau begitu, jika seorang melaksanakan perkara ini maka imannya menuju kesempurnaan. Ya, dan itu dikuatkan dengan apa yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari riwayat Ibnu Abi Addi dari Husain Al-Muallim dengan lafal la yablughu 'abdun haqiqatal imani hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam riwayat Ibnu Hibban, dengan lafal la yablughu 'abdun haqiqatal imani, seorang hamba tidak akan mencapai hakikat keimanan. Maksudnya apa? Kesempurnaannya, ya. Hatta yuhibba li akhihi, hingga ia cinta bagi saudaranya. Saudara siapa dimaksud di sini? Saudara muslim, seperti dalam Tarjamatul Bab. Ya. Tapi kita tahu bahwa dalam riwayat yang lain li jarihi, atau dalam lafaz yang lain sebenarnya dalam bentuk keraguan, au li jarihi, bagi tetangganya. Wal jar ya qad yakunu musliman, qad yakunu kafira. Sedangkan tetangga mungkin muslim, mungkin tidak. Mungkin muslim, mungkin tidak. Kebanyakan pensyarah hadis ini mengatakan yang dimaksud adalah ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi al-muslim atau li akhihi al-mu'min. Dan itu warid dalam sebagian jalan dari hadis ini. Dengan lafal li akhihi al-muslim. Tapi perlu kita ingatkan bahwa Imam An-Nawawi dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, demikian pula Al-Allamah Ahmad bin Hajar Al-Haytami dalam Al-Mu'in Syarah Arba'in Nawawiyah mengatakan bahwa ini juga menyangkut saudara min bani bashar, min bani Adam, saudara dalam ikatan bahwa kita adalah sesama manusia, saudara dari keturunan Nabi Adam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau menjelaskan, keduanya menjelaskan, tentunya yang dimaksud adalah jika dia kafir, kita inginkan bagi mereka hidayah, kita inginkan bagi mereka dukhuluhum fil islami, ya, kama annana muslimin, sebagaimana kita juga seorang muslim, ya, maka kita pun ingin agar mereka pun mendapatkan hidayah, bersemangat untuk mereka mendapatkan hidayah. Itu maksudnya, ya, paham ya? Jadi tidak ada masalah membawakan makna dari ukhuwah di sini, ya, umum mencakup al-ukhuwah al-bashariyah, atau disebut juga al-ukhuwah al-insaniyah. Jelas ya? Tentunya kullun bihasabi, masing-masing sesuai dengan bentuknya, sisi yang diinginkan dari kebaikan kepadanya. Beda kepada kaum muslimin dan kepada yang non muslim, ya. Ini perlu kita ingatkan karena jangan sampai difahami dari kalimat al-muslim pada sebagian jalan yang lain menunjukkan ikhtisas, hanya kepada muslim saja. Kalau kafir, kalau ada di jalan tumbuk saja, pukul saja. La, ya.
Tidak boleh kita menzalimi orang zalim sekali, orang kafir sekalipun, ya, kecuali kalau dia kafir harbi, maka diperangi. Adapun jika tidak boleh. Siapa tadi mengatakan? Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, meskipun ada khilaf tentang penisbahan syarah Arba'in itu kepada Imam Nawawi, tapi Syekh Al-Khudairi mengatakan bahwa dia sah dinisbahkan kepada Imam An-Nawawi. Jadi faedahnya Imam Nawawi mengarang kitab Arba'un Nawawiyah dan juga mengarang syarahnya di internet bisa didapatkan, ya. Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Haytami Munaqqih Ats-Tsani li Madzhab Asy-Syafi'i, pentakik kedua dalam mazhab Syafi'i, Ar-Ramli, Samsuddin Ar-Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau juga mengatakan seperti itu, bahwa dia umum kepada ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ya, dan tidak ada masalah insyaallah taala. Selanjutnya, dalam hadis tidak disebutkan kalimat ma yuhibbu li nafsihi minal khairi, tidak ada, ya. Tapi dalam tarjamah disebutkan minal khairi, dan itu warid dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari jalan hadis ini, ya. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Tambahan minal khairi thabit bisnadin sahih, ya, kharrajahu An-Nasa'i, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan kalau dia al-khair, maka yang dimaksud, kata para ulama, yang dimaksud dengan al-khair adalah ta'ummut ta'at, mencakup semua bentuk ketaatan, wal mubahat, dan perkara-perkara yang dibolehkan, ad-dunyawiyati wal ukhrawiyah, baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Artinya apa yang merupakan ketaatan, tentunya kaitannya dengan akhirat, ukhrawiyah. Apa yang mubah dalam perkara dunia ataupun perkara agama, ya. Maka apa yang dimaksud dengan kebaikan di sini yang jelas bukan dari kejelekan, bukan dari kejelekan. Paham, ya? Nah, ini diingatkan oleh para syurah untuk mengingatkan, karena sebahagian menyebutkan bahwa hadis ini memberi kesan seorang jika dia suka pada dirinya suatu kejelekan, maka tidak mengapa dia menginginkan juga bagi saudaranya. Tidak demikian yang dimaksud, ya. Apalagi jika kita melihat apa yang merupakan faedah dan hikmah dari hadis ini, seperti akan dijelaskan dalam jalan yang kedua insyaallah taala. Jelas, ya? Jadi kalimat minal khairi sah terdapat dalam hadis tersebut, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, dan yang dimaksud adalah ta'ummu al-khair, ya ummu jami'at ta'at wal mubahat ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Selanjutnya berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan, ya, al-thiqah min ulama al-ilal, dari ulama ilal hadis, ya, wal jar wa ta'dil. Yahya bin Sa'id al-Qattan an Husain al-Muallim, Al-Husain bin Dhakwan Al-Audi Al-Muallim, an Qatadata ibn Du'ama As-Sadusi, an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam jalan yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dengan lafal yang berbeda dari lafal yang pertama. Apa itu? Ada tambahan qasam, sumpah. Walladhi nafsi biyadihi,
Ya, dan asalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kata Abdullah bin Mas'ud, sadiqun masduq. As-sadiqu al-masduq. Nabi asalnya begitu. Sadiq, orang yang jujur. Masduq ay al-musaddaq. Apa yang dikabarkannya adalah kebenaran. Maka tidak perlu sebenarnya baginda Nabi untuk bersumpah. Paham ya? Tetapi sumpah di sini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan ja'alit ta'kid. Ya? Dan ini juga kata para ulama katakan menunjukkan bolehnya seorang bersumpah meskipun tidak diminta. Paham ya? Bolehnya untuk bersumpah meskipun tidak diminta. Kenapa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang tanda hari kiamat. Apa itu tanda hari kiamat? Di antara tandanya adalah bahwa seorang persaksiannya mendahului syahadahnya, sumpahnya mendahului persaksiannya. Artinya orang banyak berdusta, dan supaya dibenarkan kedustaannya mereka berani untuk bersumpah, bermudah-mudahan dalam bersumpah. Itu tanda hari kiamat. Nah, mungkin seorang menyangka kalau begitu kita tidak boleh bersumpah kecuali kalau disuruh. Tidak, yang benar bolehnya. Apalagi di sini dengan tujuan untuk memberikan penegasan akan apa yang akan disampaikan adalah suatu kebenaran yang tidak ada padanya keraguan. Ya, sebagaimana Nabi juga bersumpah untuk perkara yang perkara yang gaib, perkara yang tidak diketahui oleh manusia, yang mungkin akan menimbulkan keraguan di sebagian orang, di sebagian kalangan, karena mereka tidak mengetahuinya, tidak melihatnya. Maka Nabi bersumpah misalnya, ya, maka Nabi bersumpah. Di sini Nabi bersumpah tidak dalam keadaan diperintahkan untuk bersumpah, bukan juga karena adanya ihtimalul kadhib fi kalamihi, kemungkinan adanya kedustaan di dalam, tidak. Adalah Nabi bersumpah untuk menegaskan, ya, dan ini menunjukkan pentingnya perkara ini. Apa itu? Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, la yu'minu 'abdun, tidak beriman seorang hamba. Tidak beriman artinya apa tadi? Iman yang sempurna. Tidak sempurna keimanan seorang hamba hatta yuhibba li jarihi, hingga dia cinta bagi tetangganya, au qala li akhihi, atau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Baik. Hadis ini hadis yang sangat penting. Dikatakan oleh para ulama dalamnya ada bentuk tawadhu. Ada bentuk tawadhu, kebersahayaan. Kenapa? Karena seorang tidak akan mungkin mencintai bagi saudaranya kebaikan kecuali dalam keadaan hati yang bersih. Tidak ada kezaliman kepada saudaranya, tidak ada iri dengki kepada saudaranya, tidak ada dendam kesumat kepada saudaranya, ingin menjatuhkan dan sebagainya, ya kan? Ya. Seorang menginginkan bagi saudaranya kebaikan kalau memang hatinya tulus, hatinya murni, bersih dari segala bentuk kezaliman itu. Ya, maka ini perkara yang sangat penting. Ya, tersebarnya kebaikan di antara manusia indikasi kurangnya atau tidak adanya kedengkian di antara mereka. Kalau berkurang, jangan-jangan banyak dengki, iri hati di antara kita, sehingga seseorang tidak ingin saudaranya mendapatkan kebaikan, padahal dia sendiri pasti suka kebaikan itu bagi dirinya. Kalau betul dia ingin kebaikan bagi dirinya, dari kesempurnaan iman, hendaknya dia pun membagikan kebaikan itu kepada saudaranya. Jadi ini perkara yang penting. Kemudian dikatakan oleh para syurahul hadis bahwa zahirnya riwayat yaqtadi at-taswiyah. Zahirnya riwayat atau maknanya menunjukkan adanya persamaan. Kalau kita punya kebaikan, merasakan kebaikan, tidak sempurna iman kita kecuali menginginkan saudara kita mendapatkan kebaikan yang sama. Jadi kesannya apa? Sama.
Ibarat kalau saya ranking 1, dia juga ranking 1. Ya. Kalau saya sukses, saya berharap dia juga sukses. Jadi zahirnya apa? Musawah. Zahirnya demikian. Tetapi kata Qadhi Iyad bahwa hakikatnya adalah tafdil. Zahiruhu taqtadi at-taswiyah, ya, wa haqiqatuhu at-tafdil. Tetapi hakikatnya adalah tafdil. Itu bahwa kata beliau, setiap orang pada dasarnya selalu ingin meraih yang terbaik. Kan begitu ya? Semua orang hakikatnya selalu menginginkan yang terbaik dalam perkara dunia, apalagi perkara akhirat, selalu. Dan karena itulah ada dorongan untuk tanafus, ya, wattasabuq fil khairat, kan begitu ya? Maka kalau begitu, ketika dikatakan kita ingin saudara kita cinta saudara kita mendapatkan kebaikan seperti apa yang saya dapatkan, sedangkan kita pasti ingin selalu berharap mendapatkan yang terbaik, maka demikian pula kita pun berusaha dari bentuk kesempurnaan iman, berusaha agar saudaranya mendapatkan apa yang terbaik. Demikianlah terus. Tafadul, ya. Jadi bukan berarti persamaan. Bukan berarti persamaan, dan juga tidak melazimkan adanya at-tasadum, izdiham. Artinya kalau saya dapat durian runtuh, dia juga dapat durian runtuh. Belum tentu. Mungkin saya dapatkan durian runtuh, kebaikan kan? Maka saya ingin dia mendapatkan Toyota runtuh, Alphard runtuh gitu, jatuh. Lebih baik dari saya, tapi sama-sama kebaikan. Tidak harus bahwa dia juga durian. Apa maksudnya? Sehingga layak tadi izdiham. Tidak harus menunjukkan adanya sama-sama dan sebagainya. Nanti orang saling bersaingan, berebutan dan sebagainya. Tidak demikian. Ya, yang jelas bahwa perkara ini adalah perkara yang kelihatannya mudah, ya, bisa difahami dengan jelas, tetapi sedikit untuk kita waspada, mawas diri, apalagi mau kemudian menjalankan apa yang menjadi ketentuannya. Allahumma ghufran. Ya, maka jika kita ingin meraih kesempurnaan iman, hendaknya kita senantiasa menginginkan kebaikan bagi saudara kita seperti kita menginginkan kebaikan itu bagi diri kita sendiri. Ya, apakah dia seorang muslim ataupun dia orang yang kafir, kita inginkan baginya hidayah. Ya, disebutkan oleh Dr. Fadl Al-Ilahi dalam kitabnya Al-Hirs ala Hidayatin Nas, semangat dalam memberikan hidayah kepada manusia, bagaimana para sahabat begitu senangnya, gembiranya, cintanya agar orang kafir mendapatkan hidayah, bahwa ketika Amr bin Al-As menaklukkan kota Mesir, tertawanlah orang-orang ahlul kitab dari mereka, ditawan. Ya, maka dikirimkanlah kemudian utusan, ya, dari raja mereka untuk menebus kembali para tawanan tadi, ditukar dengan uang tebusan, kan gitu ya. Maka Amr bin Al-As bermusyawarah kepada Umar bin Khattab, apa yang harus kita lakukan? Kita terima uang mereka sebagai tebusan atau kita bunuh saja mereka, tawanan ini? Maka kata Umar bin Khattab, tidaklah diambil tebusan dari mereka kecuali dipilihkan pada mereka apakah Islam atau Nasrani. Artinya tetap pada agamanya. Kalau tetap pada agamanya, kembalikan, ambil tebusannya. Tapi kalau dia memilih Islam, tetap kepada Islam. Yang demikian itu karena selama peperangan mereka pasti melihat akhlaknya kaum muslimin, ya, diperlakukan dengan baik dan sebagainya. Maka Umar berharap mereka Islam. Maka demikianlah katanya disebutkan oleh tabi'in yang menyebutkan kisah tersebut. Maka kami pun menjadi dua soft, katanya, softnya kaum muslimin dan softnya utusan dari Raja Mesir atau Muqawqis atau yang semisalnya, saya agak lupa detail kisahnya,
Yang jelas yang datang untuk mengambil rakyatnya dengan tebusan, kan gitu ya. Dan kemudian para tawanan dijadikan dalam satu soft, disuruh maju satu persatu, ditanyakan pilih Islam atau Nasraniyah, Islam atau Nasraniyah. Kata perawi kisah, jika seorang di antara mereka memilih Islam, kabbarna, kami bertakbir dengan takbir yang besar, gegap gembira katanya. Asyad, lebih keras, lebih kuat dari takbir kami ketika menaklukkan kota Mesir. Kenapa? Saudara kami, Allahu Akbar. Tapi kalau mereka memilih Nasraniyah, hazinna, kami sangat sedih, seolah-olah bahagian tubuh kami ada yang terlepas. Allahu Akbar. Begitulah semangat mereka, generasi awal umat ini, dalam menginginkan kebaikan bagi orang lain, bahkan sekalipun tawanan perang. Untuk apa? Memilih Islam yang dengannya mereka selamat dunia dan akhirat. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk bisa memiliki sifat yang mulia tersebut, kecintaan untuk saudara kita mendapatkan kebaikan, ya, seperti apa yang kita cintai bagi diri kita. Bahkan kita ingin mendapatkan jika mereka lebih baik dari kita, tentunya kita pun ingin memberikan kepadanya, sambil kita berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam kebaikan. Saya kira demikian, mudah ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.